di Rajali LLMM ya, yang gak asing lagi bagi kita dengarkan pada beliau. Kami persilahkan dengan segala hormat. Oke. Masya Allah. Enggak boleh ada 2 bintang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum minum nih suaranya. Minum dulu. Minum dulu, sama kita nyanyi dulu. Siapa kita nyanyi? Bapaknya bingung saya nyanyi. Ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, banyak ibadah, jangan gibahin tetangga. Betul. Jangan dulu, jangan gibah mulu. Benar nggak itu? Itu lagu apaan ya? Iya. Orang dikoreksi, dosa sendiri dikoleksi. Jangan dulu, jangan gibah mulu. Hidup yang tenang, gak mikirin hidup orang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil quril muhajirin wa alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para asatiz, iya. Memang kalau ceramah bersaing sama cabai emang kalah kita. Bener. Fadilatul Mukarram Muhtaram Ustaz kita Ustaz Hadir Hamzah Buki, mata Allah tulah hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan keberangkatan beliau tanggal 22 ini insya Allah menghadirkan berkah-berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Ustaz Yasin yang alhamdulillah sehat walafiat ya. Beliau pagi-pagi udah kayak orang hilang di pojokan ya. Mudah-mudahan insya Allah sehat, panjang umur dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ustaz Alfian yang alhamdulillah sehat dan yang itu semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meneruskan tema yang kemarin yang sudah disampaikan guru kita Fadilatul Mukarram Ustaz Hadir Hamzah Buki. Apa Bu, masih ingat? Orang-orang yang ghibah. Orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam beberapa rujukan literasi. Alhamdulillah udah datang air lagi baik, bahwa orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada indikasinya, ada tanda-tandanya,
ada ciri-cirinya. Kemarin siapa orang yang mendapatkan perlindungan Allah? Udah banyak dari saudara. Ya, saya cuma ciri-cirinya, indikasinya, tanda-tandanya. Paling gagah pagi hari ini kita bawa ada 6 ciri-ciri, 6 tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang pertama, ada yang namanya kuwatul akidah. Apa itu kuwatul akidah? Kuwah itu berarti kekuatan. Seringkali kita mendengar guru kita mengingatkan al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minina dhaif. Al-mu'min, orang yang beriman, al-qawi, yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman tapi lemah. Ini tadi Ustaz Rehan udah bilang ke kita, pengajian kita hari ini nggak di share, nggak di broadcast, nggak di woro-woro, nggak di WA, ya sampai Bu JRB bingung mau WA temennya ini ngaji apa kagak. Tapi karena ada kuwatul akidah, kuat berarti kekuatan, akidah keyakinan, kayaknya ngaji ini. Nah, karena lebih yakinnya, maka kemudian beliau bukan cuma datang, ya, bawa batu kerikil yang dibawa burung ababil. Kan burung ababil bawa batu kerikil buat ngeruntuhin Raja Abraha tuh, ya, gajah-gajah. Kalau beliau kemarin bawa yang panas juga, cuman tahu panasnya, tahu panas, sama panasnya. Begitu dibuka ngebul ya. Ini artinya bukan hanya beliau kemudian datang aja, tapi penuh keyakinan. Apa tanda penuh keyakinan? Ada yang dibawa dan panas. Ini artinya bahwa orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cirinya. Apa itu? Kuwatul akidah. Ada dorongan, ada kekuatan keyakinan yang membuat akhirnya memberi keputusan dan akhirnya terbukti. Oh, tetap ngaji, paling agak begitu masuk emang ada bingung kok pintunya ketutup. Tapi begitu nyat ke sini, oh ada karpet, ya, ada karpet digelar. Timbul lagi pertanyaan, orangnya nggak ada, jangan udah rapi nih, ya kan? Tapi kan takut dengan keyakinannya, longok-longok kali ada, wah ada di sana. Ya. Artinya begitu nyampe pun dalam kebingungan dan kegundahan, terus ngelihat karpet pun udah yakin lah, kayaknya udah selesai ngaji ini. Ya. Tapi masih didorong buat ngomong ke sana melihat. Ini artinya Allah berikan kekuatan keyakinan akidah yang dulu zaman Rasul. Itulah modal utama dalam dakwah Rasulullah. 10 tahun di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, dipersekusi, yang akhirnya hijrah ke Madinah. Bahkan ada preman yang nyari-nyari Rasul. Ya, begitu keluar galak banget. Fa'idha masya istahza'a, kalau dia jalan itu tiang-tiang pasar bergetar. Fa'idha takallama asma, kalau ngomong lantang. Fa'idha doroba aj'a, kalau dia mukul itu pasti orang terluka, pasti pada berdarah. Ditanya, mana bos? Muhammad itu, yang apa Muhammad? Fa'aqtuluhu, saya mau bunuh itu namanya Muhammad. Ini preman yang ngomong, belum masuk Islam waktu itu. Ya. Makanya begitu beringasnya, galaknya, tuh orangnya nanya ngomong lagi, kalau mau bunuh Muhammad, jangan bunuh Muhammadnya, tapi bunuh dulu ADNT namanya Fatimah. Ya. ADNT bunuh. Gitu.
Loh kok adik saya yang dibunuh? Kau mau bunuh Muhammad sedangkan adikmu dan suaminya itu sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Nggak percaya, nggak, di mana? Oh di kebun mana? Kebun baru bisa. Mari berarti. Ya. Dicari begitu masuk, ya kan? Atau Nabi Muhammadin, Fatimah, anak kamu benar udah percaya beriman sama Muhammad? Fatimah bangun bala, iya. Itu digampar Fatimah. Dalam riwayat itu fangkalabu ampe apa tuh? Guling-guling, dia digampar sampai guling-guling. Iya, bercucuran darah. Ada suaminya kan? Suaminya kemudian nolongin. Ya, digampar lagi, guling-guling lagi lakinya. Habis itu laki ini pada guling-gulingan. Kan kalau Umar itu yang berhadapan namanya Faidah Doroba Aja'a. Kalau udah ketemu sama Umar pasti babak belur. Itu adiknya babak belur. Akhirnya Umar mau ngerebut Quran yang dibaca sama Fatimah. Begitu mau direbut, apa kata Fatimah? Fa'innaka najisun. Wahai Umar, ketahuilah engkau sesungguhnya najis dengan kemusyrikanmu, dengan amarahmu, dengan ketidakpercayaanmu. Maka kau tidak boleh memegang Quran ini. Fa'innahu tahir, karena ini hal yang suci. Terus saya harus ngapain? Mandi dulu, bersih dulu. Bahkan harus punya keyakinan dulu. Antum minabillah wa rusuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mandi mau dia, kalau beriman tar dulu ada dia. Ayo mandi dia. Begitu mandi, ya kan, baca, dia mau baca. Maka nggak bisa baca dia. Akhirnya yang baca adanya, dibaca itu. Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa, tidaklah Quran itu diturunkan litasqa untuk nyusahin orang. Tapi apa? Illa tazkiratan liman yakhsha. Dia hanya ngingetin doang bagi mereka yang yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul rasa takut, gemeter umat, karena bunyinya illa, diturun hanya tazkiratan liman yakhsha, ngingetin orang-orang yang gak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemeter, akhirnya mulai tenang dan mencari Nabi Muhammad, bukan mau bunuh tapi akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW dan bersyahadat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kuwatul akidah. Berangkat saja udah. Jadi saya nanya berapa jam? 6:30. Udah mindik-mindik mau jalan. Yang butuh nanya mau mana katanya, mau ngaji dia itu ya berarti urusannya. Kalau udah mau itu berarti. Ayo bergeser ya, alhamdulillah nyampe juga. Ini artinya bahwa selama kita perlu dan butuh Allah, maka kemudian Allah berikan tanda kuwatul akidah, kekuatan keyakinan. Yang kedua ada namanya kuwatul akhlak, kekuatan moral, etika, tata krama yang kemudian seringkali para orang soleh itu lebih mendahulukan adab ketimbang ilmu. Kemarin saya ikut dengan Sadrehan di Kemang atau di mana saya lupa, saya di kemarin itu Tebet ya, di Tebet dia. Itu judulnya memang intinya bahwa akhlak lebih tinggi ketimbang ilmu. Ya, uraiannya banyak. Namun saya ingin mengambil perkataan Shokibe. Ya. Shokibe ini lahir di Mesir, lama sekolah di Prancis dan tinggal di Inggris. Kata Shokibe begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Ini
inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Satu domisili, satu tempat, satu lingkungan, satu RT, satu RW, satu bangsa. Umam itu kan kumpulan dari dinamakan ibu-ibu umum, ibu-ibu umun, ya umam, kumpulan dari unsur-unsur negara, bangsa, domisili, RT, RW, lingkungan, kelurahan. Itu perkumpulan itu inamal umam al-akhlaqu mal baqiyat. Kalau masih ada akhlak, baqiyat itu kayak kita nih. Kita ini al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat. Setelah apa? 3 tahun kita corona. Kemarin. Kan kalau kita bandingin sekarang enak banget ini kita. Di wahunan, kita bisa ngeteh, ya makan gorengan. Coba lagi zaman Covid. Buru-buru ngeteh, ngopi. Tarawih aja kita dimusuhin orang. Kan kita mau tarawih turu-turu doang gitu, turu-turu doang, berlima, wah langsung, tarawih. Nah kan kita doang tarawihnya, akhirnya yang lain tetap dimusuhin. Ya, nggak bisa kita boro-boro ngopi begini, tarawih aja kita dimusuhin. Jumatan itu udah dimatiin mic-nya. Ya, kita Jumatan enggak? Lah udah sebulan nggak Jumatan kali ya, udah pakai mic-nya dimatiin, ya pintu ditutup. Gerbang ditutup biar gak kelihatan orang. Ya, jangan jauh-jauh kita doang kan. Nggak tetap aja ada yang ngeliat. Mana suamu Jumatan. Kayaknya kita ribet banget lagi dengan corona. Tapi sekarang mah, mau ada orang kayak kagak kayak ngaji. Kita mau ngopi baik gitu kan. Kongkong baik. Ini nikmat kita yang dicabut 3 tahun yang lalu. 3 tahun kita nggak bisa ngopi 2 bulan. Ini kan enak. Dulu saya zaman di sini belum kawin, Bu, belum ketemu mantan pacar ini, ketemu sama saudara sering ini ngerambat rambutan. Dulu mah rajin ini bunanya. Saya namanya bujangan, gak punya bini, gak punya anak, ya makan aja rambutan. Nah, saya naik ke atas nih, saya makannya di atas. Dan kalau kenyangan dikit saya turun. Ya, dulu mah, ya namanya gak punya bini, gak punya anak, kan gitu. Nah, alhamdulillah ini namanya bahwa akhlak itu lebih tinggi ketimbang ilmu, karena biasanya akhlak itu mendatangkan ilmu. Maka sering kali kita dengar yu'til hikmata may yasha, bahwa hikmah itu diberikan hanya untuk mereka-mereka yang Allah inginkan. Perlindungan diberikan hanya mereka-mereka yang Allah inginkan. Maka diantaranya kalau masih ada karakter, masih ada identitas, moral, akhlak, etika. Nah, tadi alhamdulillah anak kita baru nyampe cium tangan, kenal kagak, apa kagak, sama yang tua cium tangan. Ya begitu, alhamdulillah kita temukan di sini. Kalau tempat lain bukan cium tangan, Pak, nyundul tangan. Jadi cium tangannya bukan begini, namanya nyundul tangan atau begini. Lama-lama pindah ke pantat dia. Karena nyium kan begini kudunya. Ya. Yang orang tua, alhamdulillah dari mulai tukang ojek kemarin, Pak, ya Pak, iya Pak, masih ada. Moral etikanya masih ada. Kalau kita masih pegang itu, maka kata Syafi'i B, baqiyat, maka Allah jaga. Tapi sebaliknya, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Zahabat berarti pergi. Fa in humu zahabat, kalau akhlaknya udah luntur, moralnya udah hilang, etika udah enggak ada. Udah nggak ada yang cium tangan, nggak ada yang merhatiin, yang kecil nggak hormat sama yang besar nggak sayang sama yang kecil, maka zahabat akhlaquhum, maka ketika akhlak ini hilang, maka pelan-pelan tempat itu akan hilang dan akhirnya tinggal kenangan. Ini yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah ada kuwatul akhlak. Yang ketiga ada namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Kenapa kita datang ke sini? Ini main jujur aja. Saya udah bilang sama istri kita ngobrol malam-malam Pak, biasa. Kan kalau namanya laki bini di atas ranjang ngobrol. Kalau langsung nggak ada pemanasan namanya ya. Ngobrol dulu. Anak udah 4, alhamdulillah.
saya nambah belum boleh. Boleh ya? Belum boleh, belum. Ntar kali lama boleh kali. Wah, udah 4 juga adanya. Iya. Ya alhamdulillah ada tuh 4. Saya bilang yang nomor 1 udah mondok. Nomor 2 gedean lagi, badannya udah kayak saya nomor 2. Emaknya aja udah kalah. Jadi gedean dia nomor 2. Udah ogah aja kemana-mana. Di nomor 3 kecil tapi gaya banget. Maunya main bola, main bola. Yang ada yang perempuan, ya namanya perempuan. Ya, begitu deh gayanya awal gaya dah. Ya, katanya tahu aja pengen. Jadi orang ada yang ngikutin kita lagi dah. Kalau kita mau ngaji aja kali ya dia nyari ilmu. Kemarin ini dalam rangka nyari ilmu. Maka ada namanya kuwatul ilmi. Sebabu al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Yakin nggak Bu ilmu itu cahaya? Bapak yakin nggak? Yakin ya. Maaf. Ini Bapak Ibu kalau siang begini jalan begini enak gak ada cahaya? Enak. Tapi dulu zaman saya tahun 80 ngaji. Itu kalau ngaji itu kudu bawa obor. Karena nggak ada lampu dulu obor. Berangkatnya habis asar. Kalau nggak habis doa menjelang asar. Ya. Makanan dibawa di sini. Kalau ini kan santri kita alhamdulillah. Ya, tadi udah ada yang 18 juz ya. Ada yang 11 juz ya. Saya di 30 alhamdulillah saya. Ya. Siang begini enak terang. Tapi kalau udah malam, padahal di rumah kita mati lampu. Bapak jalannya begini apa begini-begini? Kira-kira kalau mati lampu di rumah nih, jalannya begini apa ngeraba-raba tembok? Raba-raba kan? Padahal itu rumah kita yang bikin, itu rumah tiap hari jalan, itu rumah kita hafal. Kan harusnya nggak perlu begini-begini, jalan aja. Tetap aja kita mati lampu, tangan kita begini ngeraba-raba tembok. Itu artinya kalau nggak ada cahaya hidup ini susah, gelap. Ya. Orang dulu mau ke sini nih ke majelis hikmah, kalau malam di bawah senter. Kenapa kalau senter enak lihat jalanan? Kalau nggak bawa senter, ya kan, di jalan, tiba-tiba kakinya, cek, nginjek apaan nih ya? Gitu. Karena gelap nggak kelihatan. Habis nginjek jalan, kok ini lembek ya? Akhirnya apa? Dicemek-cemek, tahu dicemek-cemek, pegang-pegang sama itu. Tapi empuk-empuk ya. Akhirnya apa? Dicium sama dia. Ya, ini tai katanya. Habis gitu dia apain? Dipeper-peper. Kalau udah begitu meper-meper di tembok dia. Meper di tembok, buat gitu ya. Tinggal yang belakang. Yang belakang nggak buat senter juga. Dia mah nggak nginjek tuh enggak, cuman badannya gatel. Karena gatel, jangan ngempet-ngempet di tembok, garuk-garuk di tembok. Akhirnya apa? Lo pada belepotan tai. Karena apa? Karena nggak ada cahaya. Coba yang bawa senter. Oh ini jangan nih, ranjau ini. Oh ini, ya kan? Kelihatan. Itulah kita datang ke sini kuwatul ilmi, ada kekuatan ilmu. Maka mudah-mudahan Allah terus berikan kita ilmu dan Allah berikan kita terus sampai utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Bukan cuma sekarang, dari baru lahir sampai nanti liang lahat. Udah berapa tubuh? 3. Nah, yang keempat, kuwatul mal. Ya, kekuatan harta finansial. Ya, setiap kita di sini didoain untuk berangkat umroh, berangkat haji, bahkan ditanya kalau ada anak yang belum sekolah dibawa ke sini. Itu artinya kita insya Allah mendapatkan kuwatul mal. Dulu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dia adalah orang kaya nggak biasa susah. Akhirnya berangkat hijrah ke Madinah, ada syaratnya, boleh sama kabar Quraisy tapi nggak boleh bawa apa-apa, baju doang yang nempel di badannya. Rasul itu cerdas, canggih, orang kaya digombalin sama orang kaya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ditemukan sama yang namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang kaya juga, cuman orang Madinah. Pas sudah ditemuin,
Abdurrahman, Sa'ad, bersaudara engkau. Jadi orang kaya dikumpulin sama orang kaya. Kata Sa'ad, Abdurrahman, ente kan orang kaya, nggak bisa susah. Ini saya punya rumah 2, satu buat saya tinggal, satu buat kamu. Ini saya Abdurrahman punya kuda 2. Kalau sekarang malah punya mobil kali ya. Dia punya mobil 2, satu saya pakai, satu itu pakai dah. Abdurrahman, saya punya bini 2, satu aja ambilnya ya, jangan dua-duanya. Berabe saya kalau malam nggak diherokin tar, ya kan? Jadi Abdurrahman dikasih rumah, kasih kendaraan, kasih istri, tapi dia mau nggak? Mau nggak dia? Lah kalau orang sini, orang Legoso ini kasih begitu, lah kata dia, lu jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak ya. Tapi kita dikasih rumah, ayo banget saya, dikasih kendaraan, kasih bini lagi. Alhamdulillah, makasih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kelimpahan rezeki kita kalau di Legoso gitu. Lah kalau Abdurrahman nggak begitu. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Tunjukkan di mana aku pasar. Akhirnya ketika tunjukin pasar, ini namanya kemudian lama, ceritanya panjang lebar. Si Abdurrahman bin Auf ini cengar-cengir. Nabi bingung. Tabassumuka ala ahli zaujatika. Senyum begini biasanya senyumnya pengantin baru, kata Nabi. Jadi kan dia ke pasar tuh dagang kambing dikeringin, namanya jubna. Jadi kalau ibu pergi umrah tuh ada keju yang keras-keras, itu susu kambing dikeringin, namanya jubna. Nah itu dagangannya Abdurrahman bin Auf. Ketemu Nabi cengar-cengir, senyum-senyum. Kata Nabi, senyum ini senyum pengantin baru. Emang udah kawin? Kata dia, bala ya Rasulullah, baru sama dan kawin. Wah banyak duit dong. Terus dari apa kawinnya? Kata dia, nih lah, saya punya emas rega-rega 10-11 gram. Itu namanya nih lah, kepingan emas. Kalau dinar 1,6 ya. Kalau dinar itu kan itu 4,25 gram. Jadi satu dinar itu atau kepingnya 4.250.000. Udah tuh namanya kuatul mal, dikasih kekuatan. Maka mudah-mudahan kita di sini selalu didoakan, insya Allah bisa berangkat umroh. Nah, sekarang kita dengar-dengar aja, nggak apa-apa. Ngedengar Ustaz Rehan berangkat tanggal 22, yang penting kita gila, seneng. Kan tadi udah ada lagunya, jangan dulu, jangan julid mulu, gitu. Ada orang julid mulu. Nah, begitu tetangga beli kulkas 2 pintu, dia yang meriang dia. Emang apa sih? Ya kan? Itu tetangga beli kulkas 2 pintu, padahal kan bisa dingin, meriang dia. Tetangga masang parabola, dia nggak mau kalah, masang koyok dia di palanya, pasang juga koyok. Artinya mudah-mudahan kita insya Allah semua Allah persilakan menjadi duyufullah dan duyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Udah berapa betul? Udah berapa itu? 4. Ibu-ibu menyatat, itu masih nyatat utang nih mah, ya kan? Tahu apa enggak ada mau bayar utang. 4, berarti 2 lagi. 5. Yang kelima adalah quwwatul ukhuwah. Kekuatan Allah berikan bagi orang yang dilindungi Allah itu, perlindungan Allah adalah quwwatul ukhuwah. Ada kekuatan bersaudara. Ada istilah begini Pak Bu, tak kenal maka tak sayang, ya, atau ta'aruf. Saya mikir itu kadang-kadang saya kurang sesuai gitu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, boleh juga sih. Justru kalau saya melihatnya dibalik, karena sayang maka pengen kenal. Sebab kalau tak kenal maka tak sayang, kita cuma yang kenal doang. Lihat orang kalau nggak kenal cuek aja. Jadi kadang-kadang orang pelongo, kita nanya, nyari apaan? Nyari musola Pak? Ya Allah itu musola. Gitu. Artinya karena kita sayang duluan, kita jadi pengen kenal. Tak kenal maka ta'aruf, kadang-kadang kita malu-malu ta'arufnya, malu-malu gitu, makanya harus sama gak enak. Tapi kalau udah sayang duluan, sayang karena apa? Tadi
punya keyakinan yang sama. Ya. Maka kemudian mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ukhuwah, ya, kekuatan persaudaraan. Karena Rasul datang itu dari Mekah ke Madinah itu namanya musawah atau mu'akhah, ya, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor, antara yang dari Mekah ke Madinah dengan yang pribumi Madinah. Bahkan ada Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraizo, Yahudi Bani Kunaiko, itu dipersaudarakan setelah beriman. Rasul kirim namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini umurnya 11 tahun. Dia menjadi translator Nabi. Ya. Ini berapa tahun umurnya? Ini berapa? 12. Berarti tuaan ini sama Zaid bin Sabit. Ya. Ini namanya siapa? Zad. Ya, tuaan Bang Zad. Ya, Zaid bin Sabit umurnya 11 tahun. Ngikut Nabi jadi penterjemah Nabi di Kuba. Ini 12 tahun berarti tuaan Bang Zad ketimbang Zaid bin Sabit 11 tahun. Untuk apa? Mempersaudarakan antara orang Kuba, kemudian orang Yasrib, kemudian orang Muhajirin dan orang Ansor. Tadi saya dengar ibu ngobrol di belakang, gimana tinggal, tinggal. Ibu biasa nanya-nanya. Itu artinya bahwa mu'akhah. Emang begitu kita dari mana-mana kenal. Mungkin nanti alhamdulillah anak kita, ya, anak kita mungkin satu sekolahan atau satu tempat, terus nanti kuliahnya bareng, Allah. Nah. Yang terakhir adalah kuwatul jihad. Apa itu? Kekuatan bersungguh-sungguh. Ya, alhamdulillah pengajian kita Al-Hikmah terus berjalan, dan alhamdulillah di Saudarahan juga selalu mengingatkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah titipkan kekuatan biar kata kita asam urat, ya kan? Kenapa asam urat? Karena memang duduknya udah pada berubah ini, ya, duduknya udah kesana kemari, itu asam urat, ya kan? Ya, faktor U, ya kan, udah belonjor, ya kan, memang harus rematik ini darah tinggi, ya kan, gitu. Nggak apa-apa, itu mah namanya hadiah, ya. Tapi mudah-mudahan begitu pengen ngaji badan enak, sehat, sehingga kita punya kuwatul jihad, punya kekuatan untuk sampai ke tempat yang Allah ridhoi. Ini saja mungkin bagian dari tanda-tanda ciri orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terus Allah berikan kesehatan, Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita di tempat ini, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan insya Allah nantinya Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah berikan kita istiqomah, ya, untuk terus menerus beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang nggak kangen dengan Rasulullah, nggak ada di antara kita yang nggak pengen ke Raudhah, nggak ada di antara kita yang nggak pengen kemudian bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man zarani inda mamati kama zarani inda hayati. Siapa yang berziarah, bertemu denganku di rumahku dalam keadaan aku telah wafat, sesungguhnya dia sedang bertemuku ketika aku semasa hidup. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita karat ba'da marat. Itu doa Saudarahan kalau kita mau tawaf wada, ya, karat ba'da marat. Semoga Allah terus karat, berkali berulang-ulang, dipanggil lagi. Saya juga alhamdulillah saya ada di Serang Saudarahan, lihat ini mata kayaknya udah deket pengen berangkat, rasanya begitu. Maka mudah-mudahan insya Allah bukan hanya kita, istri, anak, keluarga, mantu, semua yang kita sayang, Allah jadikan bagian duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah yang semua berhak, yang berhak datang ke Baitullah. Bukan hanya Saudarahan saja yang berhak ke Baitullah, bukan hanya orang-orang yang dipanggil Allah sekarang saja, tapi mudah-mudahan satu hari nanti sebelum ajal memisahkan kita, Allah persilahkan kita untuk datang ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja, mungkin bukan tausiah, ini mah cerita-cerita aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dirasa ada hal yang kurang berkenan, akhirnya kalau ada sumber di ladang boleh kita ngapain Bu? Lah emang belum mandi. Lah kemarin belum mandi ya. Iya, kalau ada sumber di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang, ya numpang nyuci kaki lagi. Fakir jari-jari saya fibun bun walabun alim lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Rusik Allah falan fajjal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, Dr. Ahmadi Al-Jawabi ini beliau luar biasa ya, luar biasa. Jadi S1-nya Mesir, S2 Sudan, S3 Sudan. Anak-anak ada yang mau Mesir? Amin. Oh, Mesir, insyaallah, amin ya. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah membicarakan tentang orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Orang-orang yang dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anfal, surat berapa? 8. Surat 8. Ayat 2, anak-anak. Ada yang sudah hafal ayat 2? Qulil anfalna wa rasul. Innamal mu'minuna Tidak wajilat. Saya apa Pak? Lupa satu. Lupa. 18 juz masa lupa. Ya, diulang lagi ya hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergetar hati. Bapak Ibu, kalau disebut nama Allah bergetar ke hatinya? Itu pertanyaannya. Kalau lihat tulisan Ahmadi baru bergetar ya? Enggak bergetar, hati kita nih enggak bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka dalam berbagai hal dalam urusan kita hidup ini, kita harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal. Tawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah lah jaminannya. Itu diantaranya. Makanya kalau di Mekah itu habis tawaf, sa'i, ada orang Arab yang naik eskalator, dia bacanya apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Awalnya saya dengerin aja. Bismillah, Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, tawakkaltu ala Allah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Coba itu ternyata itu doa apa Bapak Ibu? Doa keluar rumah. Doa keluar rumah itu bacanya. Kita kadang-kadang keluar rumah itu baca doa. Kadang-kadang gitu ya. Padahal itu bacaan doa keluar rumah. Itu zikirnya orang Arab itu. Waktu mau keluar dari Masjidil Haram bacanya itu naik satu. Bismillah itu ismul a'zam. Apa? Tawakkaltu ala Allah. Itu barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah lah jaminannya. Kemudian apa? La haula wa la quwwata illa billah. Itu adalah perbendaharaan surga yang Allah kirimkan ke dunia ini. Itu hauqalah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita baru dengar keterangan dari kiai kita, Kiai Yadi Solihin.
Beliau, maaf Ibu, punya kelebihan. Kelebihannya bisa lihat. Apakah Bapak Ibu itu ada yang mendampingi atau tidak, beliau bisa lihat. Bisa lihat langsung. Jadi punya cerita. Kalau ibu bapak di rumahnya mau dilihat sama beliau, coba suruh lihat. Ada yang jaga nggak di rumah dan lain-lain, ya seperti itu. Kalau di depan satpam betul. Kalau yang jaga di belakang rumah di gudang gelap itu bukan satpam, ya. Pasti ada yang itu yang jaga dan lain-lain. Kalau beliau bisa lihat langsung. Maka saya punya keyakinan bahwa kalau Allah bersama kita, itu yang suka datang menjaga itu saja sebenarnya dia mikir juga, dia mikir kita. Waduh, ada kamu datang ke sini lagi, kira-kira gitu. Kita juga dapat ilmunya dari beliau. Mungkin kemarin sudah disampaikan itu apa itu yang sebelah kiri, apa sebelah kanan, mungkin diulangi dikit-dikit aja lagi. Biar kita makin mantap ya Bapak Ibu ya. Ini karena pelajarannya sedikit-sedikit bertambah. Baik ya, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Solid, kami persilakan. Tafadhal ya. Tafadhal Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya hari ini Siap-siap ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Pilih apa? Pilih yang Keberkahan kita bisa berkumpul di sini. Dan ini sebuah anugerah yang luar biasa. Mobil Avo tadi Ustaz Royan menyampaikan seperti itu. Saya ingin cerita sedikit dulu, ya kan ya. Kalau disebut saya punya kelebihan, memang insya Allah sejak kecil saya sudah punya kelebihan. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk tiba-tiba, tetapi kelebihan itu saya tambahkan belajar dengan guru. Jadi saya tidak tersesat. Jadi apa yang saya dapat sejak kecil, keanehan itu saya sudah dapatkan. Lalu saya berguru kepada saya yang betul-betul lurus jalannya. Karena kalau orang yang mempunyai kemampuan kelebihan itu tidak ada yang membimbingnya, insya Allah itu akan jalannya sesat dan menyesatkan. Karena sesungguhnya yang namanya makhluk gaib itu pada dasarnya tidak ada yang benar, pembohong pada dasarnya. Tapi kalau kita mengetahui hal-hal yang demikian, maka kita tidak akan tersesat. Sehingga apa yang disampaikan oleh sahibul gaib, kalau kita sebut gitu kan ya, maka itu akan menjadi berbeda. Kita percaya kepada yang begituan. Tapi kita wajib beriman pada hal yang demikian, bukan tidak. Kita harus beriman karena itu adalah hal-hal yang sifatnya gaibiyah. Nah, kemarin saya disampaikan kepada untuk pengajian di awal, bagaimana kita bisa mendeteksi sesuatu itu pada pangkalnya adalah yang ada di badan kita. Allah memberikan satu hal yang luar biasa di dalam tubuh kita yang disebut dengan kolbun. Kolbun itu adalah alat pendeteksi paling utama. Karena kolbun itu, di dalam kolbun itu ada kolbun lagi yang paling dalam, namanya hati nurani. Kenapa di situ hati nurani? Karena ada nur ilahi. Nah, barang siapa yang mengasah hatinya dengan istighfar dan baca Fatihah, insya Allah kolbunya akan terbuka. Jadi kalau ingin menjalankan itu, ada satu trik kalau mau ya, ini kan supaya hati kita terbuka. Setiap hari kalau kita sederhana saja menyapu, lakukanlah dengan kalimat
istighfar. Bayangkan pohon daun yang jatuh itu adalah dosa-dosa kita. Kita sapu astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam hati sambil ditekankan ke dalam jiwa kita. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti setelah itu berkembang, maka ada dua sifat yang ada di diri kita akan berkembang, yaitu ada nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah adanya di posisi sebelah kanan kita. Nafsul mutmainnah ada sebelah kanan. Nafsul lawamah ada sebelah kiri kita. Kalau hati kita terus berlatih, maka akan terpisah itu nantinya. Akan terpisah. Dia akan bisa membedakan diri kita itu sesungguhnya ada. Kalau ada bisikan-bisikan aneh, ini nafsu lawamah. Ada bisikan-bisikan itu baik, itu nafsu mutmainnah. Yang kontrol siapa? Hati nurani. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita hal-hal yang demikian dengan baca riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan membersihkan diri. Kan puncak dan sebuah sinyal dalam tubuh kita itulah qalbun. Nah, kata orang bilang gimana? Apa namanya? Oh, bisa lihat. Insya Allah, tapi dirasakan dengan qalbun dulu. Lah, latihan paling dasar kalau seperti itu, walaupun ini sesungguhnya bukan bawaan dari lahir gitu kan, kayak seperti saya gitu, tapi bisa diasah. Sangat bisa diasah. Dengan cara apa? Membiasakan qalbunnya dibuka. Bacakan istighfar, bacakan Fatihah. Insya Allah terbuka. Nah, untuk tingkat yang lebih jauh lagi nanti ada teknik tersendiri yang bisa diajarkan kepada kita semuanya. Tapi untuk tahapan dasar itu adalah kita bisa melihat yang pertama, hati nurani kita bersih atau tidak dalam menjalankan kehidupan ini. Ya. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman saya memang itu sejak kecil sudah diberikan keanehan, ya sejak kecil. Tapi keanehan itu tanpa ada bimbingan dari guru, kita menjadi kayak semacam orang yang sombong. Kemudian kita menjadi seperti orang yang musyrik, gitu kan ya, karena hal gitu. Tapi karena kita dibimbing oleh guru kita, orang tua kita yang mengerti hal yang semacam itu, alhamdulillah menjadi lurus pandangan kita. Karena semua itu adalah pedomannya Al-Quran. Tidak ada sama sekali tidak ada Al-Quran. Semuanya itu pedoman dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sesungguhnya makhluk Allah. Pada suatu hari begini, ini waktu pertama cerita saya, waktu saya masih kecil, masih menjalani itu. Saya masuk ke sebuah kamar. Saya waktu itu rencana itikaf bukan di masjid, tapi itikaf di kamar, ya kan? Karena sesungguhnya itikaf itu adalah esensinya adalah bertafakur di diri, tapi lebih aksan adalah di masjid. Nah, ketika saya bertafakur diri, membaca Quran di luar dugaan, dan saya baru percaya bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Kenapa saya katakan demikian? Itu saya baca Al-Quran, itu huruf itu keluar semua. Mohon maaf ya, itu huruf Al-Quran itu keluar semua. Alif, ba, ta, itu keluar semua, jadi khodam, penjaga-penjaga, korin-korinnya Al-Quran. Semua minta dibaca. Semua minta dibaca. Itu di luar nalar saya, Pak. Di luar nalar, baru saat itu saya percaya, ya Allah, benar Al-Quran itu makhluk Allah. Maka itu kalau Al-Quran dipakai sebagai alat untuk apapun itu bisa. Al-Quran itu bacaan itu apapun kalau digunakan dengan izin Allah itu bisa. Karena semua huruf itu punya fungsi masing-masing. Dan saya diberikan oleh Allah pada waktu itu pengetahuan ya. Pengetahuan alif untuk apa, ba untuk apa, semua ada fungsinya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan yauma yanfa'u banun malaba banun, artinya Allah akan memelihara Al-Quran. Kenapa Al-Quran kan lebih mudah dihafal ketimbang kita tulisan? Coba kita baca Quran,
Tadi para hufaz di situ udah sampai berapa ayatnya? Berapa juz? Juz 18 siapa yang hafal? Siapa juz 18? Gampang nggak mudah membaca Al-Quran atau menghafal Quran dengan membaca tulisan? Mana yang lebih mudah? Membaca tulisan. Membaca tulisan apa dengan apa membaca hafal Al-Quran yang lebih mudah? Membaca tulisan. Tulisan yang gimana? Yang alif, ba. Itu berarti Al-Quran. Kalau kamu baca misalnya deklarasi Undang-Undang Dasar 45, mana yang lebih cepat? Al-Quran. Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bisa karena ada khodamnya, karena ada yang membawa masuk ke dalam nur cahaya kita di dalam tubuh kita. Itu salah satu keajaiban Al-Quran. Mengapa lebih cepat menghafal Quran ketimbang dengan tulisan biasa? Itu saya insya Allah sekitar 15-20 tahun yang lalu mendapatkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saya konfirmasi dengan guru saya, memang itulah keajaiban Al-Quran. Maka cara yang pertama kali untuk mengasah adalah di hati. Contohnya iman yang kuat itu saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Iman itu kan harus lurus ya. Nah, saya dikasih tahu sama guru saya, pohon apa yang paling lurus di muka bumi ini? Pohon kelapa. Pohon apa yang banyak ranting dan cabangnya? Pohon durian. Banyak rantingnya? Pohon rambu. Itu kalau disebutkan bahwa kita itu harus punya iman seperti pohon kelapa, lurus tegak, tidak tergoyahkan. Angin apapun tidak pernah hancur pohon kelapa. Biasanya di pantai kan? Di pantai itu biar ombak-ombak. Itu Al-Quran menunjukkan bahwa keimanan kita tangguh. Kalau pohon rambutan ditaruh di pinggir pantai apa? Cepat hancur karena cabangnya terlalu banyak. Maka iman kepada Allah tidak boleh banyak cabangnya. Kalau kita banyak cabang, maka kita tidak akan menemui hakikat diri kita kepada Allah. Nah, itu pelajaran yang sederhana yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ilmu ini bisa dibagikan kepada teman-teman. Ilmu ini bisa diamalkan sama diri kita sendiri. Bukan orang lain tidak bisa, tapi dimulai dengan apa? Dengan kita membersihkan kolbun. Ya, kalau kolbun ini sudah bersih, karena ini pancaran ilahi, sinyal kita kepada Allah. Ketika sinyal itu nyampe ke kita, Allah akan membukakan bahasa kita. Allah akan membukakan bahasa kita, mata kita. Nah, kuncinya ada di kolbun. Nanti yang akan memberikan peringatan itu adalah nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah. Dia akan ngasih tahu sinyal-sinyal itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, itu saja Ustaz ya. Ya, sebelum lanjut kita baca Quran dulu dengar. Ya, fi awali kalimat saya, ini aja bahasa pengantar selanjutnya. Tapi kalau memang ingin memperdalam lebih jauh, silakan kita sharing sama-sama lebih jauh lagi. Lima Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa yarzuqullah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Yadi Sokin, itu pengantar saja. Kita mau dengarkan anak kita yang menghafal Quran. Coba di sini, kamu di sini berempat sih. Gak sebuah pulang gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم ولا يقبل منها شفاعة ولهم ينصرون لا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها شفاعة عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Ya, sini.
Bacanya memang masih belum bagus Bapak Ibu ya.